Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang perkara nomor 67/PU Datar 21 Romawi/2023 saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon silakan memperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Leonardo Sihaan, usia saya 23 tahun, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Leonardo Sihaan. Sidang hari ini adalah sidang perbaikan permohonan. Saudara Leonardo karena sudah sering beracara pasti sudah tahu bahwa Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan khusus untuk petitum dibacakan secara lengkap. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan secara singkat karena sebentar lagi juga saya ada perkara lain ya. Baik, saya akan mulai. Ya, silakan. Pada sidang sebelumnya, Yang Mulia Majelis Hakim menyarankan kepada saya untuk memperkuat legal standing. Dan kemudian di sini saya sudah memberikan legal standing saya yang cukup jelas. Yang pertama saya sudah memberikan bukti NPWP dan juga peklearing. Kemudian juga kenapa saya memberikan bukti NPWP dan juga peklearing, karena NPWP adalah menandakan saya sebagai subjek pajak. Kemudian juga peklearing menandakan saya ada potensial apabila saya bekerja mengalami suatu kerugian yang berhubungan dengan pasal yang saya ajukan. Kemudian pada sidang sebelumnya juga Yang Mulia Majelis Hakim menekankan kepada saya di penjelasan yang mana yang menyebabkan saya mengalami suatu kerugian seperti itu. Kemudian di sini saya memperbaiki bahwa di dalam penjelasan terhadap frasa imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Kita bisa lihat bahwa dalam konteks penjelasan tersebut diperkuat juga di dalam pasal 4 ayat pasal 4 ayat yang ketiga, yang dimana di situ sudah menjelaskan ada bentuk pengecualian yang tidak dikategorikan sebagai objek pajak natura seperti itu. Dan salah satunya yang tidak dikecualikan adalah pelayanan fasilitas kesehatan dan biaya perobatan. Dan ini sangat miris, fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Saya akan menjelaskan secara definisinya apakah sudah tepat fasilitas kesehatan dan juga biaya berobat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan. Kita bisa melihat di dalam definisinya di dalam pasal 4 ayat 1. Di situ sudah sangat jelas di dalam pasal 4 ayat 1 penjelasan pajak natura adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Artinya pajak natura dikategorikan sebagai pajak penghasilan atau PPh 21 yang artinya menambah nilai kekayaan dari wajib pajak. Ketika kita melihat suatu definisi tersebut, maka kita kalau hubungkan ke dalam fasilitas kesehatan maka tidak sinkron. Fasilitas kesehatan dan juga biaya berobat dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau PPh 21. Inilah yang menyebabkan semua karyawan tentu habis duluan gajinya karena dibayar pajak seperti itu. Dan apalagi masalah fasilitas kesehatan dan juga biaya perobatan semestinya yang ditanggung adalah perusahaan, bukan pegawai. Ini menjadi suatu hal yang sangat miris. Kemudian saya langsung masuk ke dalam petitum Yang Mulia untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan. Di dalam petitum saya diberikan nasihat juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa untuk
memperjelas yang mana sebenarnya yang saya inginkan di dalam petitum tersebut. Di sini saya sudah memperbaikinya. Petitum bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menerima putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penjelasan bab 3 pajak penghasilan Pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 terhadap penjelasan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu penjelasan. Imbalan dalam bentuk hak atau atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan kecuali fasilitas kesehatan dan berobat pegawai disediakan pemberi kerja, diantaranya berbentuk biaya berobat pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah sakit. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex quo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan ini. Dalam perkara ini pemohon mengajukan bukti ya, ada bukti P1 sampai bukti P7. Iya benar Yang Mulia. Benar, Saya sudah menambahkan 2 bukti tambahan yaitu NPWP dan juga pay clearing seperti itu Yang Mulia. Itu masuk dalam ini sampai dengan P7 ini atau di luar itu? Iya, masuk ke dalam P7 itu. Oke. Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah ya. Baik, Yang Mulia ada masukan? Yang Mulia. Ya, silakan Yang Mulia Prof. Ini ada. Ini kan kemarin Saudara Leonardo ya sudah dinasihati ya soal penyebutan ya nomenklaturnya ini. Ini di bagian perihal ini Anda memasukkan permohonan perbaikan pengujian undang-undang penjelasan. Nah, itu gimana itu maksudnya ini? Baik Yang Mulia, sebetulnya saya masih bingung untuk masalah mencantumkan perihalnya. Karena di sini saya melakukan uji materi terhadap penjelasan pasal 4 ayat 1 yang sebenarnya konteksnya memberikan suatu penjelasan bahwa fasilitas kesehatan itu. Ya. Tapi ini pengujian undang-undang penjelasan, ya toh gitu toh? Iya. Apakah maksudnya pengujian penjelasan bab 3 pajak penghasilan, undang-undangnya kan sudah ada di belakang itu. Ya. Ini gimana ini? Supaya sinkron ini dengan petitumnya juga. Baik Yang Mulia, sebetulnya saya bingung untuk mencantumkan dalam masalah penulisan HPP ini karena saya melihat dari berbagai referensi, sehingga saya mengutip perihalnya seperti ini Yang Mulia berdasarkan referensi yang saya lihat. Apabila salah, saya minta maaf Yang Mulia. Ya udah, itu saya hanya mengingatkan saja ya. Baik Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi dari pemohon? Tidak ada Yang Mulia. Baik, tidak ada nanti. Oh, Yang Mulia Prof. Guntur silakan. Ya, izin Yang Mulia Pak Ketua. Jadi yang tadi Saudara Leonardo sampaikan tadi itu, bahwa maaf ya, berarti kalau itu salah, mestinya Saudara mengatakan mohon dapat dibenarkan gitu. Jadi artinya apa? Saudara paham itu tetapi tidak tahu bagaimana merumuskan dan minta kepada Yang Mulia supaya mohon dapat dibenarkan kan gitu. Ya. Begitu Baik. bahasanya kan supaya paham pemikiran tentang ex aequo et bono itu nyambung dengan permintaan saudara untuk mohon dapat dibenarkan kan gitu. Baik Yang Mulia. Maksudnya kan begitu kan? Ya, Karena seperti itu. Ya, oke baik, terima kasih. Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Pemohon nanti kami Hakim Panel akan menyampaikan ini di rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim ya.
minimal itu 7. Nanti apapun hasil dari rapat permusyawaratan hakim itu akan disampaikan kepada pemohon melalui kepanitraan. Bisa mengerti ya? Bisa Yang Mulia. Baik. Kalau tidak ada lagi maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 67 PUU 21 Romawi 2023 telah